Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Miftahul Khair Abdul Muqsid, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, sekaligus peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 batch 1 dari LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 11 Master Genap dengan materi makanan yang baik dan halal. Semoga tayangan ini memberikan gambaran utuh tentang proses pembelajaran yang saya laksanakan dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Dan untuk siswa kami, semoga bisa memberikan pemahaman yang mendalam serta menumbuhkan sikap selektif dalam memilih makanan sesuai dengan tuntunan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua. Kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Sabra, beramai. Abi Satya, Amilatul Wafiyah, Aulia Zahra, apakah ada keterkaitan antara etos kerja dengan makanan halal? Ada yang bisa jawab? Eki, Dengan semangat bekerja, kemudian mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan melakukan pekerjaan yang halal, maka menghasilkan makanan yang halal. ya. Perhatikan video berikut. Kalian pernah ragu makanan yang kalian beli di kantin atau di toko itu halal atau haram? Pernah? Tidak pernah. Terus bagaimana cara memastikannya? Dari label halal. Tujuan pembelajaran kita nanti seperti ini. Karena kita di tingkat madrasah aliyah, maka harapannya adalah bisa menganalisis. Apa yang dianalisis? Tentang materi kita. Materi kita apa? Makanan halal dan haram.
kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti adalah diskusi kelompok yang sudah nanti akan dibagi, kemudian presentasi, berani ya suaranya nanti di poster pakai mic, kemudian menyimpulkan dari apa yang sudah khilafnya itu adalah masih diperdebatkan para ulama tentang halal dan haramnya. Sebuah makanan halal jika berpotensi menimbulkan alergi bagi kita, kira-kira sampean makan apa tidak? Tidak. Itu secara naluri sampean sudah mengharamkan makanan halal untuk sampean dewe karena berbahaya dan sesuai hadis takdiriyah. Waktu itu Nabi sedang perjalanan, sahabat makan dan itu makanan sejenis biawak. Akhirnya di padang pasir tadi, kalau sahabat dicekal, kemudian ditawar Nabi, apakah ini haram atau halal? Saya Nabi pangan kamu. Nah aku gak makan karena Nabi jijik, maka dia tidak makan. Sing sahabat Nabi makan. Maka itu termasuk hadis takririyah. Sekarang dibentuk kelompok. mengandung najis atau membahayakan akal dan tubuh seperti alkohol, narkoba, cair, dan minuman fermentasi yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar konflik namun ada juga daerah yang menjadikan fermentasi lokal seperti tengah atau arak tradisional sebagai bagian budaya. Disinilah umat Islam harus menyikapi dengan bijak, tidak serta-merta menolak budaya, tapi juga analisis mengenai makanan halal dan baik serta dari Al-Quran dan hadis serta penjelasan tentang larangan berlebihan dalam makan dan pentingnya mengolah makanan secara higienis. Pengetahuan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok atau baik makanan yang bersih, bergizi, sehat dan tidak membahayakan tubuh. 15. Karena Allah memerintahkan umat Islam untuk memakan yang halal dan baik. Karena itu menunjukkan bentuk
Islam harus halal dan thayyib, yaitu diperbolehkan dan memberikan manfaat. Umat Islam dilarang berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Islam menganjurkan kebersihan dalam pengolahan makanan sebagai bentuk menjaga kesehatan dan iman. Demikian presentasi dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuning akan mempresentasikan tentang pengertian makanan sebagai tidak jelas apakah halal atau haram. Ini bisa terjadi karena tidak diketahui asalnya, misalnya tidak diketahui disembeli secara seperti campuran antara yang halal dan haram dan cara memperolehnya yang tidak jelas seperti hasil durian atau korupsi. Oke, contoh makanan subhat. 1. Makanan dengan label tidak jelas. Misalnya makanan kemasan dari luar negeri tanpa sertifikat halal. Kami dari Info Hitam akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis tentang makanan halal. Ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya makan makanan haram dalam keadaan terpaksa? Mati bilang Boleh untuk melanjutkan hidup. Penjelasan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Jadi tutup tepuk tangan semua. Setelah mempelajari makanan baik dan halal, kita menganalisis. Yang terakhir adalah refleksi. Kita refleksikan apa manfaat daripada kita belajar mempelajari materi makanan halal dan baik. Kira-kira apa? Ada yang bisa Eki? Setelah mempelajari makanan halal, haram dan sunnah, kami bisa mengidentifikasi makanan yang dianjurkan dan dilarang oleh agama, beserta dari Al-Quran dan hadisnya, serta bisa mencari solusi dari segala permasalahannya. Bisa lihat coba apa manfaatnya menganalisis makanan yang haram supaya lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Apa saja dampaknya tadi ketika kita memakan makanan yang haram? Yang pertama adalah ditolaknya doa kita, kemudian menimbulkan penyakit moral dan penyakit sosial dihindari. Untuk pelajar, makanan haram dan syubhat menyebabkan kemalasan. Kita akan sulit mendapatkan nasihat, dinasihati. Ilmu tidak akan masuk ke dalam hati kita kalau kita sering memakan makanan yang haram. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi makanan baik dan halal, kita
bersyukur. Jadi setelah kita mempelajari etos kerja, kemudian makanan baik dan halal, minggu depan kita akan bertemu lagi di materi bersyukur. Dan berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berbaik. Berdoa dimulai dibaca bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.